Alhamdulillah. Baik, sehat-sehat semua ya. Boleh tulis dulu di kolom chat. Alhamdulillah sehat. Kalau kabarnya sehat, tulis Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah hadir juga di tengah-tengah kita, guru kita, Insya Allah dari Mana Kiai sih dia? Saiful Bahri. Insya Allah beliau guru kita semua yang Alhamdulillah sudah sangat berpengalaman untuk mendampingi jamaah haji di PT Alamin Mulia Lestari. Baik, Alhamdulillah. Langsung saja saya Oke. sambungkan ke beliau, Kiai Haji Saiful Bahri. Kiai, sehat ya Kiai ya? Siap, Ustaz. Siap. Baik, Bapak Ibu, suara Kiai terdengar jelas ya? Suara saya kedengaran jelas nggak, Ustaz Samsul? Ya, jelas. Jelas, Kiai. Jelas Baik, ya? alhamdulillah. Iya. Kamu kalian makan siang nggak tadi? Siang makan nggak? Siang makan. Makan Baik, apa? silahkan Kiai. Baik, di mute dulu ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ibu semuanya, calon duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada perkara yang paling penting dalam pertemuan kita pada malam hari ini ketika kita berkumpul saat ini lewat Zoom, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas kenikmatan, atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di mana nikmat Allah tidak pernah memiliki tepi dan kebaikan-kebaikan Allah buat kita tidak pernah memiliki garis finish. Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri adalah di saat kita digerakkan oleh Allah untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh. Termasuk kumpulnya kita pada malam hari ini di antara apa? Menyempurnakan nanti sebagai wasilah sempurnanya amal kita nanti pada saat kita lakukan di kota Mekah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Maka sejatinya kita bisa melakukan amal soleh, apapun amal solehnya, bukan karena kita kuat dalam iman, bukan karena kita kuat dalam takwa, tetapi sejatinya semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salat dan salam kita berikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terpilih diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita, menjadi pemimpin daripada penduduk surga, hidup 63 tahun membimbing umatnya, Masya Allah, di mana hadis-hadisnya, bimbingan-bimbingan beliau kepada para sahabat, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, terus generasi salaf sampailah kepada kita. Ini juga harus kita syukuri. Bapak Ibu yang kami muliakan, Alhamdulillah ketika kita bersyukur kepada Allah, pastinya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, bahwa bersyukur itu tidak mesti harus ditambah rizki kita. Misalnya sekarang kita punya motor, karena kita bersyukur tiba-tiba punya mobil. Yang punya mobil tiba-tiba karena bersyukur dia harus punya nanti apa? Punya jet misalnya. Tidak demikian. Kata Ibnul Qayyim bahwa sejatinya ketika bersyukur, kita bersyukur kepada Allah tidak mesti harus bertambah nikmat apa rizki itu kepada kita. Tetapi apa kata beliau? Kualitas daripada rizki yang Allah berikan kepada kita itu akan bertambah kualitasnya. Contoh, mungkin kita sudah pakai motor butut, nggak ganti-ganti. Tapi Masya Allah di usianya yang sudah 15 tahun, 20 tahun, masih anteng aja jalannya. Masih kuat diajak berdakwah, masih kuat diajak ke tempat kerja. Ini luar biasa, ini di antara fungsi dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kata Ibnul Qayyim, di antara orang yang bersyukur itu, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan 3 puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama, Allah akan berikan kepada kita ketenangan.
Ya, syukur kepada Allah akan memberikan kita apa? Ketenangan dalam hati kita. Makanya kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau berdakwah, orang yang membenci beliau hidup Pak. Di awal-awal beliau berdakwah siapa? Seperti Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Walid bin Mughirah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada banyak sekali orang-orang kafir dedengkot-dedengkotnya itu yang masya Allah masih hidup di awal-awal dakwahnya Nabi, ya, tidak dimatikan oleh Allah ya. Tapi apakah Nabi sedih, gelisah? Tidak. Allah memberikan ketenangan dalam hati beliau. Karena kenapa Bapak Ibu, kalau kita ngomong bahagia, sejatinya kalau saya dan Bapak Ibu semuanya menapakkan kaki kita di atas dunia ini, di atas tanah, maka pastikan ujian selalu datang kepada kita. Ya. Tidak ada kebahagiaan, mungkin ketenangan yang ada. Ya. Kebahagiaan itu kalau Bapak Ibu buka dalam kitab suci Al-Quran, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, Bapak Ibu akan menemukan kalimat bahagia itu cuma satu. Apa kata Allah? Alladzina su'idu fafil jannah. Orang-orang yang bahagia itu di surga nanti. Di dunia itu bukan bahagia, ya. Di dunia itu tempatnya darul bala, tempatnya ujian, tempatnya cobaan itu di dunia Bapak Ibu. Nah, sejatinya tempat apa? Tempat kebahagiaan nanti adalah di akhirat. Lah amalan haji ini insya Allah mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah ketenangan. Karena kalimat ketenangan itu as-sakinah dalam Al-Qur'an ada kalimat anzala. Walladzi anzala sakinah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan. Karena ketenangan itu turunnya dari Allah. Itu hanya Allah menurunkan ketenangan. Makanya Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan nikmat kepada kita Bapak Ibu semuanya. Dikasih ketenangan. Walaupun mungkin ada yang punya masalah sedikit. Tapi karena tenang kita bisa mengatasi masalah. Itu yang pertama adalah ketenangan. Yang kedua apa? Kelapangan Bapak Ibu. Kelapangan. Allah masih kasih kita kelapangan. Dilapangkan kita punya 4 mobil di rumah. Ternyata Alhamdulillah tuh masih cukup buat 5-6 mobil gerasi kita. Dikasih 10 mobil di rumah kita, alhamdulillah dilapangkan cukup 12 mobil masih cukup di rumah kita. Dilapangkan rezeki kita, hati kita, alam nasrah laka sadrak, dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Nikmat yang ketiga bagi orang-orang yang apa namanya? Yang bersyukur ini, Allah berikan apa yang ketiga? Yang ketiga adalah keberkahan. Keberkahan itu yang nggak kalah penting Bapak Ibu, keberkahan ya. Keberkahan buat kita, keberkahan buat pekerjaan kita, keberkahan buat rezeki kita, keberkahan buat keluarga kita, itu termasuk pemberian yang ketiga, puncak daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, yaitu keberkahan. Makanya boleh nggak kita berdoa kaya Ustaz selama di kota Mekah, kota Madinah nanti? Boleh. Siapa yang larang kita minta kaya? Nggak ada yang larang. Nabi Muhammad pernah mencontohkan. Ketika Anas bin Malik masih kecil didoain sama Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya, wa barik fi ma a'taitahu. Ya Allah, banyakin nih hartanya Anas. Banyakin anaknya Anas. Tetapi juga apa di situ? Enggak selesai di situ doanya Nabi. Wa barik fi ma a'taitahu, dan berkahilah apa-apa yang kau berikan kepada Anas. Nah, di sini boleh nggak diganti sama ayah bunda ketika nanti di tanah suci? Misalnya saat ini berdoa, pada sholat, boleh diganti sama siapa? Nama putranya misalnya. Kita punya anak namanya Aska. Boleh. Allahumma aksir malahu, ya, wa waladahu Aska, wa barik fi ma a'taitahu. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh. Gak apa-apa, itu Nabi juga pernah mengajarkan demikian. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah kenapa malam hari ini kita ajak Bapak Ibu semuanya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ya 3 hal tadi yang saya disebutkan bisa kita dapatkan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sejatinya ilmu-ilmu yang kemarin sudah dipelajari bersama Kiai Kosasi, ya kan, dan mungkin juga bersama saya, itu terkait dengan apa? Ibadah zahir, ya, ibadah zahir. Ibadah zahir seperti sholat misalnya, ya, tawaf itu ibadah zahir Bapak Ibu. Sebagaimana Syekh Fauzan menyebutkan ada 2 macam amalan ibadah. Yang pertama ada ibadah zahir, seperti Bapak Ibu nanti i'tikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram i'tikaf itu ibadah zahir. Kemudian tawaf, sholat, ya kan, itu ibadah zahir semuanya. Tapi ada nggak kalah penting Bapak Ibu, dan Allah juga akan menguji, akan ngecek amalan yang kedua ini. Apa yang kedua? Ibadah batin, ya, ibadah batin. Apa contohnya? Ibadah batin tawakal, ya kan? Apa contoh yang lain? Sabar. Kemudian apa lagi?
ada sabar, ada ikhlas, ya kan? Makanya Bapak Ibu selama di sana jangan sampai hanya kita fokus pada ibadah zahir saja, tetapi diuji sedikit oleh Allah hatinya nggak sabar. Nah, kumpul sedikit misalnya ada gimana-gimana, ada misalnya, naudzubillah nih kita nggak tahu kan, misalnya terjadi di Arafah, di Mina, kemudian dimanapun tempatnya, hati-hati Bapak Ibu bukan sedang melaksanakan ibadah zahir saja, tapi ada ibadah batin yang mana Allah juga melihat ibadah itu, yaitu bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kesabaran kita dalam menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita mungkin selama di sana, misalnya gitu ya. Ada yang nggak kambuh-kambuh sakitnya selama di Indonesia, di sana kambuh. Hati-hati, kita punya rasa ikhlas nggak gitu. Makanya Bapak Ibu, ketika ulama mengatakan orang yang paling mulia, ini kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang tabi'in. Beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya sesama tabi'in. Apa kata beliau? Kita ini kalau pengen sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Untuk timbangannya itu nggak akan sama. Apa kata Nabi? Abu Bakar ini Pak, saking banyaknya amal solehnya, andaikan amalan seluruh manusia, selain para Nabi dan Rasul pastinya, seluruh manusia dari ujung timur ke ujung barat, utara ke selatan dikumpulin amal solehnya di hari kiamat, kemudian ditimbang dengan amalannya Abu Bakar itu nggak seimbang Pak. Lebih berat amalnya Abu Bakar. Tahu nggak kenapa? Apa sih amalannya Abu Bakar Bapak Ibu? Amalannya Abu Bakar. Nah, sebelum kita ngomong tentang amalan Abu Bakar, suatu hari Nabi duduk di depan Masjid Nabawi, di masjid bersama sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Sebentar lagi nih ada orang yang ada penduduk surga akan lewat ke sini. Sampai 3 kali Nabi ngomong Pak. Sebentar lagi nih ada calon penduduk surga akan lewat depan kita. Masya Allah ditungguin sama sahabat Nabi. Lewat Pak sahabat Nabi ini. Ternyata bukan sahabat yang terkenal. Bukan seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang sudah terkenal. Bukan. Nama sahabat ini mungkin tidak terkenal di antara mereka. Oh sahabat ini. Ya. Ternyata ada di antara sahabat Nabi yang penasaran. Kalau nggak salah namanya sahabat Abdullah. Abdullah bin Umar kalau nggak salah. Atau Amr bin As. Abdullah bin Umar. Dia ikutin tuh main ke rumah sahabat ini. Yang katanya calon ahli surga. Penasaran, ini apa sih rahasia orang ini? Kenapa sampai Nabi mengatakan dia menjadi penduduk surga gitu ya? Ditungguin di malam hari, beliau dia nginep di rumahnya Pak, ya di rumahnya. Ditungguin di malam hari ternyata dia nggak tahajud. Ini mohon maaf, bukan mengatakan Bapak ketika nggak tahajud itu baik Bapak Ibu. Tetap kita tahajud. Ini sahabat Nabi nggak tahajud Pak. Ini hanya contoh sebagai kiasan saja, sebagai contoh buat motivasi buat kita. Ini nggak tahajud. Nah, terus kemudian biasa saja. Sampai 3 hari, akhirnya sahabat Abdullah ini berkata kepada sahabat ini, saya mendengar Nabi mengatakan bahwa Anda akan menjadi penduduk surga. Sampai 3 kali mengatakan demikian. Saya sengaja nginep di rumah Anda. Saya penasaran amalan apa yang Anda lakukan selama di rumah. Dari pagi sampai petang. Ternyata, ya kata beliau, ya amalan saya biasa-biasa aja. Coba kamu ingat lagi. Jangan-jangan ada amalan yang lain yang kamu lakukan. Akhirnya sahabat ini bilang begini Bapak Ibu. Saya itu orangnya nggak pernah sakit hati sama orang. Saya nggak pernah sakit hati dan saya nggak pernah rasa dolim kepada sesama muslim. Hati saya itu nggak pernah ada rasa benci, rasa dolim kepada semua muslim. Itu ternyata hatinya Pak. Bagaimana hatinya bersih, dia nggak mau bermusuhan, dia nggak mau nyakitin saudaranya, dia nggak mau itu masya Allah itu jadi pahala yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika Fudail bin Iyad mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kita ini nggak akan sama ya. Sholatnya kita, puasanya kita, ya kan, ibadahnya kita nggak akan sama seperti Abu Bakar, ya kan? Padahal kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, ayah bunda yang kami muliakan, di antara saya dan Bapak Ibu semuanya, saat ini ada yang mungkin usia 40 tahun atau 50 tahun. Ada mungkin di antara kita umur 60 tahun. Berarti sholatnya udah berapa tahun Bapak Ibu? Dari umur 15 tahun mungkin kita sholat udah mulai benar gitu. Sampai sekarang usia 50 tahun. Lebih banyak kita sholatnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita puasa dari usia 15 tahun, sekarang umur kita 60 tahun. Lebih banyak kita puasanya daripada Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq itu kan turunnya puasa tahun kedua Hijriah, ketika beliau ada di Madinah. 10 tahun kemudian beliau wafat ya. Abu Bakar wafat 10 tahun kemudian. Berarti kan beliau hanya puasa 10 tahun. Tapi kenapa timbangan amalnya melebihi saya, Bapak Ibu semuanya, dan orang-orang kaum muslimin semuanya? Ternyata, kata Fudail bin Iyad, amalan hatinya Abu Bakar itu selalu dimuraqabah oleh Allah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Setiap gerak-geriknya selalu ada Allah di hatinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, usini wa iyyakum, selama berada di sana nanti,
ketika melakukan ibadah-ibadah sunnah yang zahir ini, ya kan? Kemudian tawaf sa'i yang kemarin bersama keposasi yang zahir juga, hati-hati ada amalan batin yang juga dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan tidak mengganggu orang dengan amalan zahirnya. Contoh misalnya, ada orang yang sholat, ya Allahu Akbar, wah biarin aja kata setan. Iya, dia mungkin zahirnya bisa khusyuk, tapi ingat ya, ada serangan dari setan dari mana? Di hatinya. Hati. Nah, jangan-jangan nanti dibikin ujub, jangan-jangan dibikin ria. Tiba-tiba misalnya lagi tahajudan depan depan Ka'bah, misalnya kita bikin status alhamdulillah 4 rakaat sudah selesai di depan Ka'bah misalnya. Hati-hati. Setan mungkin tidak mengganggu ketika kita lagi sholat, tapi ingat hati kita yang diserang sama setan, sehingga apa? Ibadah batin kita jadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Itu saja ya terkait apa sebagai mukadimah daripada ibadah-ibadah sunnah yang akan kita lakukan nanti. Nah, kemudian berikutnya ini penting, misalnya ya kalau kata guru-guru kami, ketika kita mau berangkat ke kota Mekah maupun ke kota Madinah, ingin menjadi tetamu Allah, ingin menjadi tamunya Allah, ingin menjadi tamunya Rasulullah, maka pantaskan diri kita dulu sebelum kita ke sana, gitu. Pantaskan diri kita dulu. Saya mau bertamu misalnya ke rumahnya Ustaz Samsul, harus mantas sendiri gitu kan. Apa gitu yang saya lakukan? Misalnya saya pakai pakaian yang sopan, nggak pakai singlet saja sama celana pendek. Saya pakai sarung, barangkali saya pakai gamis, datang ke rumahnya Ustaz Samsul, sehingga apa? Disambut sama beliau, mungkin dikasih kopi, dikasih teh, bahkan mungkin dikasih makan seperti itu kan. Kemudian ya kita akan menjadi tamu-tamunya Allah. Otomatis dari sekarang kita memantaskan diri sebagai tamunya Allah. Apa yang harus kita lakukan di antara yang tadi amalan-amalan batin dari hati kita harus bersih ya, jangan sampai hati kita sakit ya. Kalau seandainya hati kita sakit ya Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau seandainya hati kita sakit, maka kata para ulama, istirahatkan dulu hati kita, ya kan? Ustadz, bagaimana cara mengisahkan hati? Contoh kan misalnya di hati kita ada rasa dengki, ada masih benci sama seseorang yang sampai sekarang nggak mau kita maafin. Misalnya sampai sekarang di hati kita masih ada ngerundel tentang sesuatu yang naudzubillah, akhirnya timbul rasa dengki, hasud, dan segala macam. Itu berarti hati kita sedang sakit. Makanya kata para ulama, kalau hati sakit itu apa? Harus diistirahatkan. Bagaimana cara mengistirahatkan hati? Ya, karena kita mau berangkat ke tanah suci, ya ada 4 tempat ya. Ada 4 tempat untuk mengistirahatkan hati, Bapak Ibu. Ya, insya Allah nanti materi kita nggak banyak juga, hanya bagaimana para sahabat ketika beramal soleh, ketika di Mekah, Madinah, itu hanya kita sampaikan nanti habis ini. Ini istirahatkan hati. Di mana tempat kita mengistirahatkan hati? Yang pertama adalah teman orang yang soleh, ya. Teman orang yang soleh. Insya Allah di forum ini, Bapak Ibu yang akan berangkat, ini menjadi teman orang yang soleh, yang akan menemani selama 20 harian ke atas bisa jadi. 20 hari lebih, 24 hari bisa jadi selama di Mekah dan di Madinah. Masya Allah kebersamaan Bapak Ibu ketika manasik. Nanti di Februari akan biometrik, akan menambah keakraban bersama Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah silaturahminya bukan hanya di Makkah dan di Madinah. Sampai pulang ke Indonesia, insya Allah silaturahmi kita tetap terus berlangsung. Insya Allah ya. Yang pertama apa? Teman orang soleh Bapak Ibu. Nah, di antara kita ya, kita semuanya insya Allah mudah-mudahan dikasih label orang soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Yang namanya teman orang yang soleh itu bisa mengisratkan hati Bapak Ibu. Orang yang soleh itu ketika hatinya sudah terpaut sama Allah, maka apa yang dia lakukan juga nular sama kita. Makanya di sana kalau kita lihat teman kita, Masya Allah, rajin ibadahnya, malam sudah ngebangunin kita, ayo, Neng, ayo bangun yuk, tahajud, kita ke masjid, ayo Pak, kita tawaf sunnah yuk, kita ajak yang lain misalnya. Itu Masya Allah, ini pentingnya teman yang soleh. Makanya penting Bapak Ibu, bukan hanya di forum kita berangkat haji saja, di luar haji kayak kita sekarang, coba bisa kita tanya, kita udah punya teman orang soleh belum? Ya. Di kontak HP kita ada orang yang soleh belum di sini kita kira? Ada nomornya kiai, nomornya habaib, nomornya guru-guru kita misalnya di HP kita. Jangan-jangan nggak ada satupun orang-orang yang kita anggap yang mungkin apa namanya kesolehannya lebih dari kita. Jangan-jangan nggak ada di HP kita. Oh ya Ustadz, adanya apa? Nomornya artis saja. Nomor artis yang kita sok kenal padahal mereka nggak kenal sama kita. Gitu. Masya Allah, ini hati-hati. Makanya dari sekarang kita tanya sama diri kita, sampai detik ini saya punya teman yang soleh nggak? Kalau seandainya nggak punya, minta sama Allah. Apa doanya? Ini Nabi yang mengajarkan. Ini saking pentingnya teman soleh Bapak Ibu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka
Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk ya. Dan cintanya orang yang mencintaimu. Tuh, cintanya orang yang mencintaimu supaya menjadi teman saya. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Dan cinta kepada amal perbuatan yang bisa mendekatkan aku kepadamu untuk mendapatkan cintamu ya Allah. Itu Pak minta sama Allah. Ya, insya Allah nanti ya mungkin sekarang masih malu-malu, nggak begitu kenal dengan teman kiri kita di Zoom ini, gitu ya. Tapi insya Allah ya nanti ketika di pertemuan manasik secara offline, kemudian menjelang keberangkatan, insya Allah Bapak Ibu sudah saling kenal semuanya ya. Insya Allah itu pertama, tempat istirahatnya hati apa? Teman orang yang soleh. Karena selalu nasihatin kita nanti. Yang kedua apa? Majelis ilmu. Seperti sekarang, fungsinya ilmu untuk apa Ustaz? Fungsinya ilmu itu ya, kalau kita pelajari termasuk pada malam hari ini ya, kalau kita gali fungsinya apa? Untuk menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Jadi untuk menghidupkan yang mati di hati kita dan membasahi yang kering dari jiwa kita. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengumpamakan apa? Mengumpamakan ilmu itu seperti air hujan. Air hujan apa tugasnya? Menghidupkan yang mati dan membasahi yang kering. Makanya kalau kita ngikutin apa yang disampaikan Nabi, sejatinya ketika kita berkumpul di sini bersama Kiai Pesasi, bersama Kiai Haji Ahmad Jamil dan guru-guru yang lain, kemudian di kajian-kajian di masjid-masjid terdekat kita, ikutin Bapak Ibu, ikutin ya di sana ya. Karena kenapa? Kalau kita duduk dengan baik, ikhlas karena Allah mencari ilmu, pasti ada kebaikan buat kita. Ya, pasti ada kebaikan buat kita. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah mencari ilmu ya. Kemudian yang ketiga di mana tempat kita mengisahkan hati? Di tempat Quran Bapak Ibu. Di tempat Quran. Kalau enggak misalnya kata guru-guru kami, kalau pengen mengetahui keadaan hati kita, coba deketin Al-Quran. Deketin Al-Quran, bukan deketin saja, dibaca maksudnya. Dibaca, misalnya kita baca nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ngantuk udah, selesai. Aduh, nggak bisa, nggak kuat nih. Hati-hati nih. Jangan hati kita lagi bermasalah. Ya, ini kata guru kita, kata para ulama di sini disebutkan bahwa orang yang semakin dekat dengan Al-Quran, insya Allah hatinya semakin apa? Semakin bersih. Ya. Makanya ini penting ya. Terus kemudian yang terakhir, tempat mengisatkan hati apa? Dzikrul maut, sering mengingat kematian. Jadi seandainya punten usini wa iyakum. Kalau seandainya saya dan Bapak Ibu semuanya ada yang, mohon maaf, barangkali ada yang masih memiliki penyakit di hati, coba 4 hal tadi kita lakukan. Ini tahap pertama ya. Tahap pertama, punya teman orang yang soleh, Masya Allah nanti disolatin sama orang yang soleh kalau kita meninggal. Yang kedua, tempat majelis ilmu. Yang ketiga, sering baca Quran. Yang keempat, apa zikrul maut. Terkait teman orang yang soleh, Allah itu, Bapak Ibu, ini disebutkan bahwa Allah itu akan mempertemukan kita dengan seseorang tergantung kecondongan kita. Kalau kita ngomongnya politik, Allah pertemukan dengan orang-orang yang suka politik saja. Kalau kita ketemunya sama kita hobinya ngomongin dunia saja, Allah pertemukan dengan orang-orang yang hobi dunia saja. Nah, makanya penting nih cari orang yang soleh supaya bikin akhiratnya gitu. Orang yang maksudnya pun maaf banget. Misalnya yang datang ke tempat maksiat, dia nggak akan ketemu sama penghafal Quran. Oh kata siapa Ustaz? Kalau seandainya dia ketemu sama penghafal Quran, bisa jadi ada skenario Allah untuk apa? Untuk memberikan dia hidayah agar dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya kecondongan kita dari sekarang harus ada di situ, ada orang-orang soleh, cinta ilmu, cinta Quran, sama apa? Ingat mati. Kemudian itu tahap pertama. Tahap pertama yang 4 hal tadi. Kemudian nih sebelum kita berangkat, apalagi tahap berikutnya, tinggalkan maksiat, ya tinggalkan maksiat, ya. Karena pastinya dosa itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang halal kalau kita melakukan kemaksiatan, maka Allah akan hilangkan nikmat itu. Contoh misalnya, ini cerita Imam Syafi'i didatangin pemuda. Wahai Imam Syafi'i, saya ini pengantin baru. Ya kan, saya pengantin baru. Di awal saya semangat dengan istri saya, ya kan? Kami sangat romantis sekali hubungan kami. Lama-kelamaan hubungan saya dengan istri saya, wahai Imam, kata beliau kan, lama-kelamaan hubungan saya dengan istri saya itu berubah sekarang itu. Saya merasa istri saya itu berubah. Ya. Istri saya itu berubah, wahai Imam. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Ini menarik Bapak Ibu. Jawaban Imam Syafi'i apa? Sebenarnya
istri kamu tidak berubah. Istri kamu sekarang itu sama seperti istri kamu di awal kamu menikahi dia. Yang berubah itu mungkin cara pandang kamu. Maksudnya gimana, wah Imam? Kamu suka melihat maksiat enggak? Mata kamu suka dipakai melihat maksiat enggak? Iya, Imam. Ketika engkau membiasakan mata kamu melihat hidangan maksiat, maka Allah cabut hidangan yang halal buat kamu. Kalau kita sudah nggak nyaman mata kita memandang Al-Quran, jangan-jangan ada sesuatu yang kita lakukan dengan mata kita. Kalau seandainya telinga kita nggak nyaman mendengarkan kajian-kajian, jangan-jangan ada sesuatu selama ini dengan telinga kita. Kalau seandainya misalnya kaki kita kok berat banget untuk melangkah ke tempat kebaikan, jangan-jangan selama ini ada kemaksiatan yang dilakukan sehingga apa? Yang halal di kaki kita akhirnya apa digerakkan ke tempat-tempat yang haram. Ini nggak kalah penting harus kita lakukan sebelum kita berangkat ke kota Mekah dan Madinah. Baik Bapak Ibu yang berarti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Dibom Bapak Ibu. Sebelum kita berangkat ngebom hati kita. Caranya dibom. Bagaimana cara ngebomnya? Dengan sholat taubat dan istighfar. Ya, sholat taubat dan istighfar itu ngebom apa namanya penyakit hati, penyakitnya langsung. Ibarat penyakit dibom langsung. Contoh misalnya, ya Allah, saya kemarin pernah begini. Ya udah sholat taubat 2 rakaat ya Allah. Ya. Kemudian istighfar. Iya, saya pernah begini dulu. Udah, mumpung ingat nih langsung lihat sholat taubat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu caranya seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke materi kita. Ibadah sunnah di Haramain. Apa saja yang kita lakukan misalnya ketika berada di Mekah? Ya. Di Mekah yang kita lakukan adalah diantaranya memperbanyak tawaf, ya, memperbanyak tawaf. Memperbanyak tawaf. Yang kedua, sholat di Masjidil Haram. Ya. Sholat di Masjidil Haram bukan di hotel, ya. Kecuali misalnya memang lagi payah, lagi capek, nggak apa-apa. Mungkin di masjid hotel yang bisa ngelihat ke pelataran itu kan ada juga di sana. Tapi kalau mampu, kalau kuat silakan sholatnya di Masjidil Haram. Minim-minim misalnya di depan masjid ya, tapi bukan di dalam hotel. Kalau dalam hotel misalnya seperti di Hotel Zam-Zam gitu ya, sholat di bawah eskalator, di depan kita ada penjual baju-baju, ada penjual apa namanya parfum dan lain-lain, takut malah bisa jadi pahalanya sama nggak? Ya pasti berbeda dong. Antara yang depan Ka'bah, kemudian yang di hotel, yang hanya melihatnya apa? Mungkin ada kita nggak khusyuk karena banyak orang yang lewat-lewat depan kita. Makanya kehusuan saja udah bisa menjadi beda Bapak Ibu. Kemudian berdoa di multazam. Nah, ini amalan-amalan juga. Emang yang Ustaz sebutkan ada dalilnya, baik nanti. Bukan hanya saya, bukan ini saja. Nanti ulama-ulama yang akan saya paparkan di sini melakukan apa yang tertulis di sini, ya. Berdoa di multazam, ya. Oke, kemudian sholat dan berdoa di Hijri Ismail. Walaupun antri pakai pendaftaran kalau nggak salah itu nanti yang masuknya itu ke Hijri Ismail silakan. Sholat di sana 2 rakaat misalnya. Minum air zam-zam. Kemudian mencium hajar aswad, ya. Mencium hajar aswad. Lalu di situ juga sholat di makom Ibrahim di belakangnya, jangan di makomnya, ya. Sholat di belakang makom Ibrahim. Terus kemudian apa lagi misalnya? Perbanyak zikir dan doa. Kemudian sholat tahajud dan duha. Ini nomor 8 Bapak Ibu. Perbanyak zikir dan doa ini penting, ya. Karena kalau kita ngomong doa, tidak hanya sekedar ngomong fikih saja. Ini sesuatu yang sangat besar, sangat penting sekali. Karena Nabi pernah mengatakan apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Makanya mumpung di makom Ibrahim berdoa kepada Allah. Contoh misalnya doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku sebagai hambamu yang pandai, yang rajin mengerjakan sholat dan juga anak keturunanku. Pada suatu hari Bapak Ibu, ini kisah nyata. Ada 2 orang bersahabat di satu kampung yang sama, SD-nya sama, SMP, SMA-nya beda. Terus kemudian kuliah di tempat yang sama. Jurusannya juga sama. Ketika pulang, Masya Allah, ya, pulang, menikah, terus bekerja di tempat yang sama juga. Namun ketika dia punya anak, anaknya sudah usia tamyiz, usia 8, 9 tahun, anaknya ini susah disuruh sholat. Ayo nak sholat. Nggak mau. Pokoknya nggak mau, susah banget. Disuruh sholat susah. Gitu kan. Ini ada apa dengan anak saya kok? Disuruh ke masjid susah, disuruh sholat susah. Apa yang harus saya lakukan? Sampai hampir dia memukul Bapak Ibu. Ingat pertemuan kemarin ya, doa yang nggak doa saja, itu bisa diijabah ya kan. Apalagi berdoa serius kan. Kemudian dia
pergi ke rumah temannya. Sampai di rumah temannya ada adzan tuh, entah adzan maulid atau apa kita nggak tahu adzan. Kemudian apa yang terjadi? Si temannya ini bilang begini ke anaknya, Bang, yuk siap-siap sholat. Baik Pak, udah dia wudhu, ganti sarung, berangkat ke masjid. Temannya ini berkata, bilang begini, itu kok bisa ya anak kamu seperti itu nurut sama kamu, disuruh sholat mau gitu. Kenapa emang? Anak saya itu susah banget saya suruh sholat. Coba bedanya saya tuh sama kamu tuh apa kira-kira dalam mendidik anak? Ya. Apa ya bedanya ya? Sama aja sih kayaknya kita. Coba kamu ingat-ingat lagi, jangan-jangan dari berbeda bagaimana kamu apa namanya ngedidik anak kamu. Sahabatnya bilang begini, oh iya ada. Sejak saya menikah, kemudian istri saya hamil dan melahirkan, ada satu amalan yang gak saya tinggal. Apa itu? Doanya Nabi Ibrahim. Yang mana? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuh, Bapak Ibu. Itu yang dibaca. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan saya rajin sholat, anak-anak saya juga rajin sholat, ya Allah. Itu. Makanya pas di belakang makam Ibrahim minta sama Allah, ya. Karena doa itu terus berlanjut Bapak Ibu, ya. Kemudian selanjutnya amalan di Madinah. Di Madinah ngapain aja di Madinah? Pertama ada sholat di Masjid Nabawi. Pasti ya. Seperti masuk masjid ini nggak saya tulis misalnya doa masuk masjid, itu nanti ada di panduan. Itu juga bagian dari sunnah. Ya doa masuk masjid, kemudian ziarah, doa-doanya sudah kita buat itu. Kalau nggak 200 bisa jadi 200 halaman. Insya Allah lengkap. Misalnya dalam perjalanan ke Musdalifah ngapain aja, sampai di Musdalifah apa doanya. Ketika di Padang Arafah kita berangkat misalnya dari hotel malam. Malam pada Maulid insya Allah kita sudah nyampe atau pada Isya nyampe ke Arafah kita. Malam tanggal 9 ngapain, doa apa yang dibaca. Kemudian paginya pada subuh kita ngamalin apa sih? Alamin travel, doa apa yang kita panjatkan itu juga ada. Nanti pada zuhur itu apa doanya sampai tenggelamnya matahari. Semuanya sudah ada di buku panduan ya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Sholat di Raudhah ya. Sholat di Raudhah. Oh iya nanti, jangan lupa Bapak Ibu, nanti kan ada aplikasi nusuk. Bapak Ibu bisa daftar, bisa juga tiap hari. Kalau Bapak Ibu kuat tuh bisa ke Raudhah. Daftar secara mandiri boleh ya. Nanti setelah bareng-bareng besoknya misalnya atau 2 hari lagi, silahkan iseng-iseng aja buka aplikasi nusuk tuh. Ada di nusukannya nanti ke Pak Haji Unang kepada pembimbingnya atau ke Kiai Kosasi ya. Baik, selanjutnya ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sholat di Masjid Kuba. Ini amalan-amalan juga di sana. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau kita mungkin di hotel, kemudian sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, ya lebih juga nggak apa-apa, maka pahalanya seperti pahala ibadah umroh. Ya. Kemudian ziarah ke makam Baqi. Ya, nanti akan ziarah ke makam Baqi. Lumayan tuh, jalan mungkin ba'da subuh. Kalau keliling Baqi itu bisa 1 jaman. Ini khusus bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nggak boleh masuk, tapi kalau bapak-bapak silakan bisa ambil pada subuh atau pada asar. Itu akan diajak muter ke tengah, terus ke belakang, ya, ke samping kiri, baru nanti keluar itu. Nah, itu di makam Baqi. Di sana ada 10.000 sahabat Nabi yang dikubur di sana ya, di makam Baqi. Kemudian ada ziarah ke makam syuhada Uhud, ya. Bukan ziarah ke Gunung Uhud, tapi ziarah ke makam syuhada Uhud. Ya. Kemudian yang ketujuh, perbanyak membaca Al-Quran dan zikir, sholat malam, tahajud, dan sholat duha. Ini amalan-amalan di Madinah. Coba kita lihat misalnya. Amalan para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh di Harumain. Biar Bapak Ibu, ketika ke tempat yang dituju nanti, oh iya, Abu Bakar pernah di sini. Iya, Omar pernah di sini dulu. Ya kan? Oh, Utsman bin Affan pernah begini di tempat ini. Contoh misalnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Izin. Abu Bakar As-Siddiq saat berada di Mekah, beliau sering melakukan sholat di Ka'bah dengan penuh kehusukan. Pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang selalu bersyukur dan tunduk kepadamu. Tuh, Pak. Ada kalimat syukurnya. Makanya di antara tadi yang saya sampaikan 3 puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang pandai bersyukur, yaitu ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiqnya. Beliau sering menangis ketika membaca Al-Quran di sekitar Ka'bah. Jadi insya Allah nanti bersama Alamin Travel itu ada hataman di kota Mekah. Di hotel transit ada hataman biasanya ya. Nanti ketika di hotel di kota Mekahnya juga ada hataman.
Nah, kalau kemarin saya juga, qadarullah kemarin saya dikasih amanah jadi pembimbing Bapak Ibu. Terus kemudian nanti di mana misalnya? Di Mina misalnya, boleh nanti ada hataman. Satu juz saja nggak apa-apa. Ustaz saya nggak lancar bacanya, ya udah tinggal ngelapor aja sama pembimbing. Mungkin baca surat Al-Ikhlas atau baca sholawat seperti itu ya. Ada hataman nanti di Madinah misalnya juga ada hataman ya. Baik, supaya tambah berkah langsung kita hataman di tempat turunnya wahyu di Makkah dan di Madinah. Baik, selanjutnya Umar bin Khattab. Beliau menangis di Multazam. Multazam itu kemarin sudah saya jelaskan antara Hajar Aswad dengan apa? Eh, dengan pintu Ka'bah ya. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya Multazam. Ini Umar bin Khattab di situ meminta istiqomah dalam Islam. Saat haji beliau selalu menangis di Arafah ya. Menangis di Arafah berdoa dengan penuh kehusuan. Insya Allah saya yakin nanti di Arafah pada runtuh semuanya air mata itu. Pada nangis semuanya. Ya, karena itu Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke kota Mekah tapi nggak ukuf di Arafah itu bukan haji. Hanya jalan-jalan saja ke sana. Bukan dia haji. Mungkin dapat umrohnya saja, tapi bukan dapat pahala hajinya. Tapi ini harus ukuf di Arafah. Nanti di Arafah Umar bin Khattab biasa menangis di sana. Ada Fudail bin Iyad dan yang lain-lain. Banyak menangis di Arafah. Mengajarkan bahwa wukuf di Arafah adalah momen yang paling menentukan dalam haji. Beliau pernah berkata, aku tidak takut doaku tidak dikabulkan, tapi aku takut tidak diberi taufik untuk berdoa. Tuh, coba perhatikan dalam sekali Bapak Ibu. Jadi kata Umar bin Khattab, saya nggak takut doa saya itu nggak dikabul sama Allah. Tapi yang saya takutkan apa? Tidak diberi taufik untuk berdoa. Saya dibikin nggak mau berdoa gitu, nggak mau doa lagi. Itu yang paling ditakutkan Umar. Perkara doa itu nggak diterima sama Allah itu urusan Allah. Tapi ketika hati diminta sama beliau, terus berdoa, minta terus berdoa kepada Allah. Ini kembali ke tema yang di awal tadi. Ini doa penting, bukan hanya sekedar urusan fikih. Ini apalagi Bapak Ibu berada di sana, berada di tempat apa? Tempat kawah diijabahnya doa di sana kan. Maka jangan sampai lewatkan. Contoh yang lain misalnya ada Utsman bin Affan. Beliau khatam Al-Quran dalam satu rakaat di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram khatam Quran dalam satu rakaat. Kayak apa lancarnya bacaan beliau, ya kan? Menyediakan air untuk jamaah dengan membeli sumur Roma, menghidupkan malam di Masjid Nabawi dengan sholat dan zikir, itu kalau di Nabawi beliau. Saat berhaji, beliau menyediakan ribuan kantong air zam-zam untuk jamaah. Karena disebutkan oleh para ulama, Bapak Ibu, di antara cara mustajabnya kita, diijab oleh Allah haji kita, supaya ada haji kita menjadi haji mabrur, di antara syaratnya apa? Banyak bersedekah di sana. Makanya jangan heran kalau nanti keluar di pintu masjid, tiba-tiba ada yang ngasih roti, ada yang ngasih korma. Itu memang ada, makanya nanti jamaah Alamin Travel jangan sampai meninggalkan amalan ini, ya. Bersedekah, walaupun hanya berapapun yang kita lakukan, yang kita keluarkan itu. Untuk apa? Kemabruran haji kita, ya. Makanya walaupun hanya dengan air. Nanti Bapak Ibu, ini kayaknya tahun ini musim panas terakhir, karena tahun depan insya Allah masuk musim dingin, kalau ya, masuk mulai adem kayaknya. Musim haji tahun 2027. Tapi sekarang kayaknya terakhir musim panas. Andaikan pun panas, mungkin nggak panas banget ya. Itu kita kemana-mana, apalagi jalan misalnya dari masjid, untuk ke hotel bis transit itu bisa jalannya bisa sampai 1 kiloan, ya. Bisa misalnya ke daerah Jarwal, ada yang kayak ke daerah mana itu, jauh-jauh gitu kan. Yang paling dekat di daerah yang daerah Ajat yang di belakang gitu. Itu banyak yang ngasih air minum, jadi nggak usah khawatir, ada air dingin juga banyak yang dikasih secara gratis. Itu sedekahnya jamaah. Boleh Bapak Ibu nanti beli air 1 karton, taruh aja di mana gitu kan. Itu akan diambil sama orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Seperti Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib menghabiskan malam-malamnya di Mekah dengan sholat tahajud dan membaca Quran. Dikenal sering menangis saat berdoa di Hijr Ismail. Makanya nanti ayah bunda kalau Hijr Ismail, kalau ke sana nangis berdoa, pastikan di sana dulu tempatnya Ali bin Abi Thalib juga pernah menangis di Hijr Ismail. Saat haji, beliau sering membantu jamaah yang kesulitan, terutama orang miskin dan lanjut usia. Sering berdoa lama di Multazam dan Maqam Ibrahim. Itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga misalnya ada Abdullah bin Abbas. Ini masih para sahabat ya, belum tabi'in. Abdullah bin Abbas sering berdiam di Maqam Ibrahim untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Tuh.
pernah berkata, barang siapa yang ingin hatinya bercahaya, maka perbanyaklah zikir di sekitar Ka'bah. Tuh, mengajarkan tafsir Al-Quran kepada jamaah di Masjidil Haram. Jadi, karena beliau memang gurunya para sahabat ya Bapak Ibu. Jadi, Abdullah bin Abbas termasuk orang yang alim. Alim beliau, sahabat yang alim. Sehingga hajinya beliau ke Mekahnya itu ngasih ngasih taklim ya, tafsir Al-Quran kepada para jamaah ya. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ya. Apa kata beliau? Mencontoh setiap langkah Rasulullah saat berhaji. Ini beliau. Makanya saking saking cintanya sama Nabi beliau ini, tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi, Nabi pernah begini, pernah begitu di tempat ini, tempat itu beliau ikutin ya Abdullah bin Umar. Tidak pernah melewatkan sholat di makam Ibrahim setelah tawaf. Ya, pasti beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenal sering melakukan tawaf setiap kali berada di Mekah. Bahkan beliau sering tidur di Masjidil Haram agar bisa memperbanyak tawaf. Coba itu tidurnya di Masjidil Haram, Bapak Ibu. Ya kalau bapak ingin mencoba rasa tidur di Masjidil Haram nggak apa-apa. Misalnya kan mau tahajjudan sampai pagi atau duhur, asar. Misalnya kan kalau duhur dan asar mau istirahat dulu, tapi jangan bawa barang berharga. Takutnya malah malah ketinggalan, ya kan? Jangan. Ya kalau hanya sekedar bawa seadanya saja, mungkin dompetnya di kamar, hanya bawa berapa uang saja, sama ID card dibawa, insya Allah aman-aman saja. Ya. Kemudian memperbanyak tawaf, diriwayatkan bahwa beliau berkata, setiap kali aku masuk ke Masjidil Haram, kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkannya kecuali setelah melakukan tawaf. Setiap kali aku masuk Masjidil Haram, dia nggak pernah meninggalkan Ka'bah kecuali tawaf dulu. Maksudnya tawaful wada ya. Kemudian selanjutnya ada Abdullah bin Zubair. Ini Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi juga. Abdullah bin Zubair. Beliau radhiyallahu anhu sangat mencintai sholat di Masjidil Haram. Ini ponakannya Sayyidah Aisyah, Bapak Ibu. Karena Sayyidah Aisyah itu punya kakak namanya Asma binti Abi Bakar. Asma ini nikah dengan seorang laki-laki namanya Zubair bin Awam. Di antara putranya adalah Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Ya. Baik, Abdullah bin Zubair sangat mencintai sholat di Masjidil Haram. Dikisahkan bahwa ia sering melakukan sholat berjam-jam di dekat Ka'bah. Hingga musuh-musuhnya kesulitan untuk mengusiknya zaman itu. Ini sahabat. Waktu diserang sama siapa? Diserang sama pasukan Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Ya. Ketika terjadi pengepungan terhadapnya, ia tetap sholat dengan khusyuk seolah tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Kemudian misalnya lagi ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi juga. Beliau membaca Al-Quran dengan suara yang merdu di Masjidil Haram. Hingga orang-orang menangis mendengarnya. Dikenal sebagai sahabat yang banyak beristighfar dan berzikir di sekitar Ka'bah. Tuh. Masya Allah, ini banyak sekali kalau kita sebutin satu-satu. Para sahabat Nabi itu udah muter-muter sekitar Ka'bah. Ya ada yang zikir, ada yang ngatamin Quran, ada yang i'tikaf, ya ada yang tawaf berkali-kali seperti itu Bapak Ibu. Ada misalnya Abdurrahman bin Auf, setiap kali datang ke Mekah, ia bersedekah besar-besaran kepada fakir miskin. Menganggap harta sebagai titipan Allah dan selalu berbagi kepada jamaah haji yang membutuhkan. Mengajarkan bahwa haji bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga tentang berbagi dengan sesama. Ini Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Setiap kali berhaji, beliau memperbanyak sholat dan doa di makam Ibrahim. Mengajarkan banyak hadis tentang haji kepada jamaah di Mekah dan Madinah. Karena beliau juga guru hadisnya juga para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian selanjutnya, Bilal bin Rabah. Masya Allah, muadzinnya Nabi. Saat berhaji, Bilal selalu menangis di depan Ka'bah. Mengingat perjuangannya saat pertama kali masuk Islam di Mekah. Pernah berdoa di Multazam sambil berkata, Ya Allah, aku rindu Rasulullah. Pertemukan aku dengannya di surga. Tuh Bapak Ibu. Dia minta ketemu sama Nabi di Multazam ya. Beliau aja minta ketemu sama Nabi di Multazam. Bagaimana dengan kita yang nggak pernah jumpa sama beliau dan kangen pengen ketemu sama beliau, minta kepada Allah, ya Allah, aku rindu Rasulullah. Pertemukan aku dengan Rasulullah di surga. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada Salman Al-Farisi. Sering melakukan i'tikaf di Masjidil Haram untuk memperbanyak zikir dan tafakkur. Menyampaikan pesan, barang siapa yang hatinya selalu berzikir kepada Allah, maka ia tidak akan pernah merasa sepi, kata beliau. Ada lagi misalnya Husain bin Ali, ya Husain bin Ali. Beliau memperbanyak sholat malam di Hijri Ismail, tahajudnya di Hijri Ismail, karena merasa lebih dekat dengan Allah. Berpesan kepada murid-muridnya, jangan pernah meninggalkan doa di Multazam,
karena itu tempat yang mustajab. Jadi kalau seandainya kayak Kosasi, saya, kayak Jamil, para asatid, para kiai habaib mengingatkan kepada ayah bunda semuanya, jangan lupa ya doa di multazam. Ini sebenarnya omongan-omongan ulama-ulama terdahulu. Generasi para sahabat juga udah menyampaikan demikian. Seperti siapa? Husain bin Ali, ya. Husain bin Ali, masya Allah nih Bapak Ibu. Selanjutnya ada misalnya Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika berada di Makkah, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di Raudhah untuk berdoa, mengajarkan para jamaah bahwa doa di tanah suci lebih mustajab jika dilakukan dengan hati yang khusyuk. Tuh, ngomongin hati lagi ya. Hati yang khusyuk, ibadah hati penting ya, karena juga akan ditanya oleh Allah. Makanya kembali ke masalah hati, nanti di hari kiamat yang akan dihisap pertama kali oleh Allah nanti ada 3 orang. Ada orang yang alim. Untuk apa ilmu yang aku berikan, kata Allah? Untuk mengajar di jalanmu. Tidak. Kamu tuh ngajar ternyata selama ini supaya dianggap pintar tuh oleh orang-orang sekitar kamu. Tuh, masuk amalan hati. Ada orang yang rajin memberi. Dulu harta yang kau berikan kamu jadikan apa, kata Allah? Aku buat sedekah di jalanmu ya Allah. Bohong. Kamu sedekah tuh supaya dianggap dermawan tuh oleh orang-orang sekitar kamu. Tuh masalah hati lagi, Pak. Kemudian apa, orang yang mati dianggap di medan perang ternyata dia supaya dianggap pahlawan oleh orang-orang sekitarnya. Matinya juga nggak benar. Makanya kata mereka apa? Seret mereka ke neraka. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini pentingnya amalan hati, Bapak Ibu. Jadi kata Abu Darda, ya, bahwa doa di tanah suci itu lebih mustajab jika dilakukan dengan hati yang khusyuk. Selanjutnya, Sa'id bin Musayyab, Masya Allah, ini tokoh tabi'in, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 tahun, Bapak Ibu. Beliau itu nggak pernah ninggalin sholat berjamaah di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Ada yang mengatakan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di bawah itu. Menghabiskan malam-malam di Madinah dengan membaca Al-Quran dan bersolawat. Beliau tidak pernah melewatkan sholat di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Beliau berkata, aku tidak pernah ketinggalan takbir pertama bersama imam di Masjid Nabawi selama 40 tahun. Udah kayak apa itu Bapak Ibu? Saya nggak bisa membayangkan bagaimana tuh beliau 40 tahun sholat 5 waktunya. Jadi takbirnya imam tuh Allahu Akbar, nggak pernah ketinggalan. Sedangkan saya dan Bapak Ibu semuanya mungkin ya, ketika apa? Takbirnya udah lewat tuh. Ketika sudah mau ruku kita baru nyampe. Kadang menjadi masbuk gitu. Sedangkan beliau, Sa'id bin Musayyab 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbir pertama imam selama di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Ada misalnya siapa lagi? Sufyan Ats-Tsauri, ini juga generasi salafus saleh. Tidak berbicara sia-sia selama haji, hanya berzikir. Setiap kali datang ke Mekah, ia beriktikaf berhari-hari di Masjidil Haram. Tuh. Berpesan, apa pesan beliau Sufyan Ats-Tsauri? Jika kau ingin merasakan manisnya iman, maka berzikirlah di depan Ka'bah. Tuh. Masya Allah ini. Ulama-ulama zaman dulu. Ini kan sanadnya guru-guru kita kan juga nyambung kepada beliau-beliau ini. Abdullah bin Mubarak misalnya, saat haji, beliau memberikan seluruh bekalnya kepada seorang wanita miskin. Mengajarkan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang membawa perubahan hati. Tuh. Haji yang mabrur adalah haji yang membawa perubahan hati. Setiap kali berhaji, beliau selalu membawa bekal berlebih untuk diberikan kepada fakir miskin di Mekah dan di Madinah. Kemudian beliau dikenal sebagai ulama yang menghidupkan malam di Masjidil Haram dengan tahajud dan zikir. Ini Abdullah bin Mubarak. Lalu misalnya ada Hasan al-Basri, mengajarkan bahwa ampunan Allah sangat dekat bagi yang serius di Arafah. Sering berdiam diri di sekitar Ka'bah untuk merenung dan berzikir. Pernah berkata, kata Hasan Basri, beliau seorang tabi'in, hati yang terhubung dengan Allah, coba ini ngomongin hati lagi, hati yang terhubung dengan Allah akan merasakan ketenangan di setiap sudut tanah suci itu. Jadi kalau hatinya nggak terhubung sama Allah, maka nggak tenang bawaannya. Padahal ada istrinya, padahal ada suaminya. Makanya di sini ibadah hati pentingnya. Sering menangis di depan Ka'bah saat berdoa memohon ampunan kepada Allah. Dikenal sering membagikan makanan kepada jamaah haji di Mekah. Saat berhaji beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di Musdalifah untuk berdoa dan berzikir. Pernah berkata, siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni, maka jangan lewatkan malam di Musdalifah dengan lalai. Coba, kadang malam di Musdalifah kita dipakai tidur tuh. Kadang mungkin hanya murur saja kita lewatin, ya kan. Makanya nanti ketika di Musdalifah sempatkan tuh berzikir sini. Siapa yang ingin berdosa-dosanya diampuni, maka jangan lewatkan malam di Musdalifah dengan lalai.
Jangan sampai lalai di Musdalifah. Ketika berada di Mina, beliau lebih memilih tidur di atas tanah tanpa alas karena merasa sebagai hamba yang hina di hadapan Allah. Masya Allah, ini Imam Hasan Basri, insya Allah kalau tempat kita nyaman, ya bisa jadi kasurnya Bapak Ibu, ya nggak apa-apa, karena untuk kenyamanan ibadah kita, ya kan. Karena nggak ada sekarang itu tidur di lantai itu nggak ada di sana. Ya. Untuk ngikutin Hasan Al Basri udah nggak ada. Ya. Insya Allah nyaman, Fastas Alamin Travel nyaman sekali. Kasur kita itu bisa mijit dari leher sampai ke punggung gitu, Masya Allah. Kemarin begitu tuh, enak pokoknya tuh, ada refleksinya ya. Masya Allah nyaman. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ada Uwais Al-Qarni ya, menghabiskan waktu di Arafah untuk munajat dan doa mustajab. Ya, tidak banyak dikenal oleh manusia, tapi doanya sangat mustajab, sering melakukan tawaf berjam-jam sambil menangis memohon ridha Allah. Kalau lebih dari 7 putaran boleh nggak Ustaz? Boleh, nggak apa-apa, asal jangan kurang dari 7 ya. Misalnya kalau kita hanya, Ustaz saya pengen ya tawaf sunnah saja, ya boleh nggak apa-apa. Berapa aja di situ. Contoh tawaf sunnah 7 kali, 7 putaran, tapi nggak pakai sa'i. Kan sudah dijelaskan kemarin sama Kiai Kosasi ya. 7 putaran tapi nggak pakai sa'i ya. Di situ misalnya mau kemana lagi, monggo. Mau mendekat ke Ka'bah silakan. Ya mau mencoba ke Multazam silakan. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i. Beliau hatam Al-Quran 60 kali selama perjalanan haji. Masya Allah. Hatam Quran 60 kali selama perjalanan haji. Sering berdoa di Hajar Aswad agar diberi ilmu yang berkah. Tuh. Menyelesaikan hatam Al-Quran setiap hari selama berada di Mekah. Pernah berdoa di Multazam dengan penuh harapan minta ilmu yang bermanfaat. Apa pesan beliau? Siapa yang ingin doanya dikabulkan, perbanyaklah berdoa di Multazam dan Raudhah. Pernah melakukan tawaf hingga kakinya bengkak karena ingin merasakan keletihan dalam ibadah. Imam Syafi'i saking pengennya letih itu sampai kakinya bengkak untuk tawaf. Kemudian ada Surai ini terakhir nih, Surai Al-Qadi selalu menyempatkan diri untuk sholat di Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Setiap kali ke Mekah mengajarkan bahwa setiap langkah menuju Ka'bah adalah pahala yang besar. Masya Allah. Ini saja mungkin amalan-amalan sunnah ya. Ada Atok bin Rabi'ah, maaf pasti ada ternyata. Atok bin Rabi'ah ya, seorang tabi'in terkenal sering berada di Masjidil Haram untuk melakukan zikir dan doa. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, jika kalian masuk ke Masjidil Haram, maka sibukkan diri kalian dengan zikir dan doa karena ini adalah tempat yang paling mustajab. Ada Atok bin Rabi'ah ya, ini terakhir. Atok bin Rabi'ah ini seorang tabi'in, secara fisik itu beliau berkulit hitam ya, tapi dimuliakan sama sahabat karena ilmunya. Mohon maaf, dimuliakan sama murid-muridnya karena ilmunya beliau. Ini Atok bin Rabi'ah. Kalau beliau sudah datang nih Atok ngisi kajian di Masjidil Haram, wah itu jamaahnya udah membludak itu Bapak Ibu. Nah ini Atok bin Rabi'ah, Masya Allah. Demikian Bapak Ibu amalan-amalan sunnah yang bisa Bapak Ibu nanti lakukan ya. Tadi sudah disebutkan ya, disebutkan apa saja di Mekah yang kita lakukan, kemudian di Mas'aril Haram apa saja yang kita lakukan, di Nabawi apa saja yang kita lakukan, tadi sudah kita sampaikan. Yang penting Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah kisah sahabat Nabi dari Baduy, ya, dari Arab pedalaman, bukan dari Baduy Banten ya, dari Arab pedalaman, A'rami, orang-orang pedalaman. Ketika Nabi masih tinggal di Mekah, orang ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia masuk Islam ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam Bapak Ibu. Nabi mendengarkan syahadatnya, menerima syahadatnya beliau, kemudian berpisah dengan Nabi. Nah, kemudian setelah itu datanglah perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Nabi berpesan, ausa ila ba'di ashabihi, beliau berpesan kepada sebagian sahabat-sahabatnya agar mengingatkan sahabat dari Baduy untuk ikut juga hijrah ke Madinah. Akhirnya diajaklah sahabat dari Baduy ini hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sesampainya di Madinah, tinggal di sana, turun satu-satu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang turun adalah perintah berperang melawan kaum Quraisy, melawan kaum orang-orang kafir dari kaum Quraisy. Kemudian termasuk si Baduy ini, Arab Baduy ini juga ikut berperang, ikut berjihad, dan peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin Bapak Ibu. Ketika dimenangkan oleh kaum muslimin, apa yang terjadi? Nabi membagi-bagikan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang dan itu halal. Harta termasuk harta yang paling bersih daripada syubhat itu diantaralah harta ghanimah.
harta yang didapatkan ketika perang. Jadi musuh itu kalau berperang biasanya zaman dulu kan nggak seperti zaman sekarang, Pak. Zaman dulu tuh bawa makanan, Pak, bawa binatang, bawa onta sekian ratus ekor, bawa kambing sekian ratus ekor untuk apa? Untuk bekal untuk makan di perjalanan gitu kan. Bawa gandum mungkin sekian, bawa pedang, bawa perisai dan segala macam gitu. Itu boleh diambil nanti ketika dia dimenangkan oleh kaum muslimin. Diambil, Pak. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berkontribusi ketika perang itu. Dibagikan sama Nabi. Ini fulan, ini buat kamu, ini buat kamu. Nah, Nabi nggak melihat batang hidungnya sahabat yang dari Baduy ini. Nabi akhirnya apa? Memanggil salah seorang sahabatnya, siapa yang bisa mengantarkan ini kepada sahabat tersebut. Saya ya Rasulullah. Akhirnya dibawa oleh sahabat ini kepada Arab Baduy itu. Karena Arab Baduy nggak hadir pas pembagian ghanimah. Keluarlah Arab Baduy dari rumahnya. Apa kata beliau? Mahadihi, mahadihi. Apa ini? Apa yang kamu bawa ini? Apa kata sahabat yang dapat titipan itu? Dia bilang begini, hadihi ghanimatun qasaman nabiyyu laka. Ini ada ghanimah yang dibagikan oleh Nabi kepada engkau. Dia melihat dengan wajah yang tidak suka, tidak nyaman dengan pemberian itu. Baiklah, mana? Akhirnya dia mencari Rasulullah, diambil, Pak, barangnya diambil, kemudian mencari Rasulullah. Ketemulah dengan Rasulullah di satu tempat, ya. Kemudian datang menemui Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa yang kata sahabat ini? Ya Rasulullah, mahadihi. Apa ini ya Nabi? Apa yang kau bagikan kepadaku ini? Nabi mengatakan apa? Hadihi ghanimah. Ya, ini ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena kamu berkontribusi dalam perang. Itu berhak kamu mendapatkan ini. Ya Rasulullah, bukan ini yang saya inginkan. Ya. Saya itu masuk Islam, ya masuk Islam, bukan ini yang saya inginkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Lantas apa yang kamu inginkan wahai sahabatku? Ya kan? Ini halal buat kamu. Kamu boleh mengambil ini. Tidak ya Rasulullah. Sesungguhnya yang aku inginkan ketika perang itu, yang untuk menegakkan kalimat Allah dan kalimat Engkau ya Rasulullah, itu yang aku inginkan bukan ghanimah. Tapi yang aku inginkan adalah, ini perhatikan Bapak Ibu, yang aku inginkan ya Rasulullah, aku keluar dari rumahku, ya kan? Terus kemudian terjun ke medan perang, lalu tiba-tiba ada anak panah, ya, ada anak panah yang tertusuk atau tertancap di leherku, lalu aku jatuh tersungkur dan mati, gugur sebagai syahid, kemudian aku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya inginkan. Coba Bapak Ibu. Ingat ya, cita-citanya apa? Ingin tertusuk dengan panah di lehernya, tertusuk, tersungkur, mati dia, dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi marah? Nabi tidak marah. Tapi apa kata Nabi? Ini menjadi pelajaran buat kita di malam hari ini. Hadis, karena kisah nyata ini ibarat apa? Ibarat sesuatu yang menghujam ke hati kita dan bisa kita ambil hikmahnya. Apa kata Nabi? Intas dukillah yasdukah. Intas dukillah yasdukah. Kalau benar niat kamu tulus karena Allah, kalau benar cita-cita kamu tulus karena Allah, ingin gugur sebagai syahid, tertancap anak panah di lehermu, yasdukah, maka Allah akan menyelesaikan proses daripada cita-cita kamu itu. Berpisahlah dengan Nabi. Kemudian terjadi peperangan lagi. Setelah usai perang, para sahabat mengangkat jenazah-jenazah para syuhada yang gugur di medan perang didekatkan kepada Nabi untuk disolatin. Lah di antara sahabat yang mengangkat jenazah, ya, ada di antara sahabat yang gugur di medan perang saat itu, ada sahabat Nabi. Nabi kenal. Apa kata Nabi? Apakah orang ini yang dari Baduy itu? Betul ya Rasulullah. Apakah orang ini yang minta kepada Allah agar tertancap anak panah di lehernya? Betul ya Rasulullah. Apakah orang ini yang minta supaya keluar dari rumahnya dan gugur sebagai syahid? Betul ya Rasulullah, orang ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sadaqallah fasaddaqah. Dia telah jujur niatnya karena Allah. Niatnya tulus karena Allah dan Allah membenarkan niatnya itu. Tahu nggak Bapak Ibu yang kami muliakan, yang bikin kita kagum dari kisah ini? Ternyata sahabat Nabi ini Bapak Ibu, terbunuhnya itu bukan karena tusukan pedang, bukan karena tusukan tombak, bukan karena akibat pukulan atau tendangan, tapi ternyata sahabat ini gugur persis seperti dia sampaikan kepada Nabi, ada anak panah yang nancap di lehernya. Masya Allah, Allah bayar kontan, Allah bayar cash cita-citanya beliau. Masya Allah. Dan ini perlu kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman,
harus menggantungkan salah satu cita-cita kita untuk akhirat kita. Ya. Makanya termasuk ibadah haji kita, ini benar-benar kita tanamkan dari sekarang, ya Allah, saya pengen benar-benar baik ibadahnya ketika haji, ini buat akhirat kita, buat akhirat Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Lah di Madinah, ya mungkin saya yakin nih di depan kita, di Bapak Ibu semuanya, ada yang biasa bolak-balik ke kota Makkah dan Madinah, Al-Munawwarah. Pastinya ketika kita ke Madinah, kalau kita ke arah kiri ngelihat ada halaqah-halaqah Quran, ya. Sebelah kanan juga ada halaqah-halaqah Quran. Kadang untuk jamaah yang datang, jamaah haji maupun umroh, ada syekh-syekh yang menerima bacaan Quran kita. Lah suatu hari ini seorang syekh bercerita, suatu hari ada orang tua, rambutnya sudah uban Bapak Ibu, masuk ke salah satu halakoh. Ini halakohnya syekh ini yang bercerita. Terus ketika masuk ke halakoh itu di sebelahnya ada anak muda, karena halakoh itu nggak ada orang tua, Pak. Biasanya usianya usia 20 tahun sampai 40 tahun. Jadi usia 60 tahun khusus halakoh ini, bukan halakoh jemaah haji umroh, khusus halakoh di Masjid Nabawi itu usianya sekitar 40 20-an ke atas, di bawah 40 tahun. Ada pemuda di sampingnya, dia bertanya, "Bapak, mengapain duduk di sini?" gitu kan. Saya pengen ngafal Quran. Saya pengen ngafal Quran. Terus si pemuda ini dengan tersenyum melihat rambutnya gitu. Benar Bapak pengen ngafal Quran. Antum kan sudah berubah, sudah sepuh. Kulit antum sudah keriput. Masih mau ngafal Quran. Ya kan? Iya, saya pengen ngafal Quran. Nah, ketika mereka berdua ngobrol, syekhnya di depan negor. Kata beliau apa? Ketika halakoh saya sudah dimulai, sudah berlangsung, jangan ada yang ngobrol. Nggak boleh ada yang ngobrol, nggak boleh. Udah fokus pegang Qurannya. Terus kemudian laki-laki ini ditanya, "Bapak ada perlu apa kemari?" Ya kan, bapak ini bilang begini, "Wahai Syekh, saya pengen hafal Quran." Ya. "Kenapa Anda pengen menghafal Quran?" "Wahai Syekh, saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, maka rumah itu adalah rumah kuburan. Dan dada yang tidak pernah ada Quran di dalamnya, maka dada itu adalah dada kuburan. Wahai Syekh, saya tidak mau dalam dada saya ini, ketika saya mati nanti, tidak membawa Quran, sehingga dada saya menjadi dada kuburan. Maka saya pengen ngafal Quran 30 juz, wahai Syekh, sebelum saya meninggal dunia." Kata beliau begitu. Masya Allah. Syekhnya bilang begini, dia teringat hadis Nabi yang tadi. Apa kata Nabi? "Intasdukillah yasduka." Kata syekhnya, "Wahai Bapak, intasdukillah yasduka." Kalau benar niat engkau tulus karena Allah, pengen menghafalkan Al-Quran 30 juz sebelum engkau meninggal dunia, agar dada engkau tidak menjadi dada kuburan, yasduka, Allah akan memudahkan, melancarkan jalan kamu itu. Masya Allah Bapak Ibu, setiap hari Syekh datang, setoran 2 halaman, 1 halaman begitu. Setelah lengkap 3 tahun, selesai 30 juz Bapak Ibu. Dengan izin Allah, Syekh ini selesai hafal Quran 30 juz. Beberapa bulan kemudian dia gugur juga, dia meninggal dunia. Dia wafat Bapak Ibu di saat dia sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dari kajian kita pada malam hari ini terkait amalan-amalan sunnah, ayo tanamkan dari sekarang, cita-citakan dari sekarang. Saya pengen benar-benar ibadah terbaik di kota Mekah dan Madinah. Insya Allah kalau kita niat tulus dan ikhlas kita ucapkan karena Allah, maka Allah akan mudahkan Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sugeng dalu Pak Yayaci. Sami-sami. Ada Pak Haji Unang juga di sini. Masya Allah. Assalamualaikum Kiai. Salam, Pak Haji. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanyakan. Mohon maaf Pak, saya terlambat tadi. Baik, silakan Pak Mukhlis. Pak Muhsin. Ki enggak dan gula. Masya Allah. Cek keronga panjenengan dan gula. Masya Allah. Saya.
Masya Allah. Ini rooming ini. Rioni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya, Sama ibu juga ikut kah? insya Allah ikut besok Nah ini kami dulu sama Pak Muhsin ini umroh tahun 2014 ya, kalau nggak salah Pak Haji ya? 18. Nggih, 18 ya? Oh 18 nggih. ya? Masya Allah. Cek Masya kerong Allah. dan bulan. Ini sama-sama Pak Haji. Ini dari Kalimantan berapa orang? Sama ibu kah? Insya Allah sama ibu. Ini Masya Allah Pak Muhsin. Ketemu nanti kalau lagi ke Jakarta. Insya Mampir Allah. saya. Baik, Bapak Ibu yang lain monggo. Kalau ada Baik, yang mau ada ditanyakan. Kiai dari chat. Nah, dari kolom chat ada pertanyaan dari Pak Fauzan. Izin tanya Pak Ustadz, seandainya kita lupa bacaan doa di tempat-tempat mustajab, bagaimana sebaiknya? Eh, tidak ada panduan khusus yang perlu Bapak Ibu baca. Contoh misalnya, kalau lagi di Multazam, wajib baca ini. Kalau lagi di Hijri Ismail, wajib baca ini. Itu nggak ada. Andaikan andaikan di buku panduan nanti ada, itu berarti ada ulama-ulama yang pernah ngebaca itu. Tapi bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban, ini hanya boleh dilakukan ya kan. Ada yang dari Nabi, ada yang bukan dari Nabi, dari ulama-ulama tuh ada. Sehingga apa? Kenapa di buku panduan nanti lengkap tuh? Bapak Ibu nanti kalau ke Multazam itu ada doanya tuh. Sudah kami tulis di sana. Nanti Bapak Ibu kalau di Hijri Ismail ya juga ada apa niatnya di sana misalnya di Hijri Ismail. Bapak Ibu nanti ketika misalnya dimanapun tempatnya kayak di Arafah ya, bahkan tawaf itu Bapak Ibu mungkin tawaf itu Pak Musin dan kawan-kawan yang pernah umroh, doa tawaf di Alamin Travel nanti agak panjangan tuh ya, nggak seperti biasanya, ada agak panjang dikit karena ada untuk diri sendiri di putaran pertama. Putaran kedua ada untuk orang tua, ya kan? Putaran ketiga nanti ada buat anak-anak, itu juga berbahasa Arab dan ada artinya. Sehingga apa? Kenapa Alamin Travel bisa melengkapkan seperti itu? Supaya nanti kita nggak banyak diem, tapi lisan kita penuh zikir, penuh dengan doa. Andaikan nanti di sana Pak Fauzan, ya supaya mudah apa? Doanya bebas apa saja. Doa bebas buat apa saja yang kita baca, nggak harus berpatokan dengan buku. Pak Fauzan misalnya dengan teman-teman yang lain lupa, waduh saya lupa buat buku panduan doa ini, apa yang harus saya baca? Udah santai aja. Wong tawaf aja, apa yang diajarkan Nabi? Dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani membaca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan begitu. Dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang diajarkan Nabi, ya. Loh Ustaz kok jadi panjang ada di kita? Supaya apa? Bapak, banyak hajat yang kita bacakan bukan hanya sekedar subhanallah saja. Ada doa-doa yang bisa Bapak Ibu baca. Ketika lenggang dikit baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pasti ada seperti itu. Jadi nggak usah berpatokan dengan buku Pak Fauzan, dimanapun tempatnya, mobil khusus tempat-tempat mustajab yang kemarin diceritakan sudah disampaikan di tanah haram, di kota Mekah, di dalam Masjidil Haram itu mustajab semuanya. Malah begini diajarkan oleh Gus Mus ya. Gus Mus pernah mengajarkan begini. Kalau Pak Fauzan dan teman-teman nanti ke Multazam, angkat tangan minta sama Allah, ya Allah, selain doa-doa tadi yang disampaikan, ya Allah, jadikan setiap aku berdoa di tempat-tempat di Masjidil Haram ini, pahalanya engkau lipat gandakan sebagaimana aku berdoa di Multazam ini. Jadi minta apa? Supaya ketika berdoa di tempat-tempat yang lain, pahalanya seperti di pahala Multazam misalnya. Ini kan Gus Mus ngajarkan itu bagus sekali ya. Kita berdoa di Multazam, tapi minta sama Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ketika aku berdoa di sekitar Masjidil Haram, ketika aku berdoa di samping Ka'bah, ketika aku berdoa di depan masjid, tolong dong ya Allah, samain pahalanya, samain mustajabnya sebagaimana aku berdoa di Multazam. Tuh, nggak salah doa seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya Pak Wazan ya, jadi nggak harus berpatokan sama buku. Nanti kalau seandainya sempat ya boleh bawa buku lagi berdua sama ibu misalnya kan, boleh nggak apa-apa ya. Baik, silakan.
Baik, Bapak Ibu masih ada? Silahkan kita buka satu lagi kesempatan mungkin. Baik, insya Allah minggu yang akan datang atau di kelas haji berikutnya kita ada 2 materi lagi ya Ustaz Samsul ya. Di semakin dekat dengan Rasulullah nanti akan kita kupas tuntas bagaimana kehidupan Nabi. Semakin dekat dengan Nabi, mudah-mudahan makin rindu kita sama beliau. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang ya. Baik, Bapak Ibu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, Ustaz Samsul. Izin Mas Samsul. Baik, silahkan Pak Haji, Pak Junan, ada yang mau Baik. disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang dirahmati. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh calon jamaah haji yang sudah mendaftarkan diri di Al Amin Mulia Lestari, yang pada malam hari ini bisa mengikuti acara kajian 2 mingguan dalam pembelajaran persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Yang hadir di sini pastinya ada yang memang sudah tahu bahwa dirinya akan berangkat di tahun ini, di tahun 2026, dan juga ada yang masih masa menunggu antrian haji untuk di tahun-tahun ke depan. Al Amin Mulia Lestari sengaja memang menyediakan fasilitas pembelajaran ini adalah untuk Bapak Ibu semua. Jadi mudah-mudahan di setiap kali acara kajian 2 mingguan ini betul-betul Bapak dan Ibu bisa hadir mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh guru-guru kami dari Darul Quran, baik itu oleh Kiai Kosasi, oleh Ustadz Saiful Bahri, oleh Ustadz Muhajirin, dan lain sebagainya. Nanti banyak materi-materi lain. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu ketika akan melaksanakan ibadah haji nanti. Jadi manfaatkanlah apa yang sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu dalam agar ketika melaksanakan ibadah haji nanti Bapak Ibu bisa lebih khusyuk, lebih mantap hatinya dalam melaksanakan ibadah. Tidak ada keraguan dalam melaksanakan ibadah. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang tahun ini akan berangkat haji, kami menyampaikan informasi bahwa persiapan haji tahun ini alhamdulillah secara kami dari Al Amin Mulia Lestari sudah melakukan persiapan secara administrasi dan pembukingan akomodasi, baik itu di Hotel Mekah Madinah, hotel transit, tiket pesawat, Armuzna, Arafah Mina, dan Muzdalifahnya sudah kami persiapkan. Mudah-mudahan semua yang kami siapkan ini akan memberikan kenyamanan kepada Bapak Ibu yang akan berangkat di tahun ini. Dan kami sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu di grup yang sudah dipersiapkan untuk persiapan haji tahun 2026 adalah pada awal Februari nanti Bapak Ibu diharapkan hadir semuanya bagi yang akan berangkat tahun ini untuk melakukan biometrik. Karena mulai tanggal 8 Februari proses visa haji sudah akan dimulai. Proses visa haji akan segera dimulai, sehingga salah satu syarat dari kemarin yang sudah disampaikan oleh Mbak Nur, bahwa Bapak Ibu harus ada BPJS, bahwa Bapak Ibu harus ada MCU kesehatan untuk isi yang telah kami sampaikan. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu tepat waktu, karena proses biometrik itu
pelaksanaannya ada yang bisa dilakukan secara singkat, ada pun juga yang dilakukan secara lama gitu, tergantung daripada jari-jari atau yang akan dilakukan biometriknya. Yang selanjutnya kami informasikan juga untuk para calon tamu Allah yang belum terundang untuk tahun ini, yang berangkat tahun ini, dari pengalaman tahun ini, kami menyampaikan kepada jamaah-jamaah yang masih menunggu agar segera mempersiapkan diri untuk mempersiapkan dana-dana yang akan digunakan untuk pada saat nanti pelaksanaan ibadah haji. Karena tahun ini banyak sekali jamaah-jamaah haji Indonesia yang tidak bisa melaksanakan berangkat ke Tanah Suci karena ketidaksiapan daripada dana untuk pelaksanaan keberangkatannya. Sehingga yang seharusnya masa tunggu Haji Plus itu adalah di antara 7 sampai 9 tahun, dan kemarin ternyata ada antrian yang baru mendaftar tahun 2021 pun sudah bisa berangkat. Nah, jadi kalau 2021 berangkat berarti sekarang hanya masa tunggunya hanya 5 tahun ya, berarti 5 tahun. Ada bahkan yang 2022 di travel lain ada yang berangkat seperti itu. Nah, jadi siapa tahu Bapak Ibu bisa berangkat lebih awal karena banyaknya jamaah-jamaah haji Indonesia yang calon-calon jamaah haji yang tidak bisa melunasi untuk keberangkatan. Apabila Bapak Ibu mulai saat ini sudah mempersiapkan tabungan untuk pelunasan hajinya, untuk kesiapan keberangkatannya, nah insya Allah ketika Bapak Ibu terpanggil di tahun-tahun ke depan, 1 tahun, 2 tahun ke depan, insya Allah, sehingga bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah dan Madinah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu semangat, terus berdoa, terus bersyukur kepada Allah untuk bisa menjadi tamu Allah di Tanah Suci Mekah Madinah. Demikian Mas Samsul, Ustaz Saiful, terima kasih. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Haji Unang Abdul Fattah, Direktur Utama PT Al-Amin Mulai Lestari. Alhamdulillah sudah menyampaikan tadi beberapa hal terkait persiapan haji dan juga mengenai kelas kita. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tiba di sesi terakhir, yaitu di penutupan dan sekaligus dipimpin doa oleh Kiai Saiful. Silakan Kiai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala hiya minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma sahil umurana wa umur jamaah ala min travel ya Allah, sahil umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maymuna wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu, tiba di akhir, sama-sama kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, Bapak Ibu, sampai berjumpa nanti di lain kesempatan, mudah-mudahan sehat semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mendampingi kita, membersamai kita, dan sampai tiba akhirnya waktu keberangkatan Bapak Ibu semua ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, juga dari Saiful, dari tim Alam Mulia, mengucapkan terima kasih banyak dan permohonan maaf. Saya tutup dan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ustadz. kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin saya juga keluar. Insyaallah.